Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang butuh keselamatan. Dia butuh selamat. Dalam hidup ini, orang berjuang untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya kecelakaan, menyelamatkan keluarga dari kehancuran, menyelamatkan jabatan, menyelamatkan usaha di tengah persaingan, menyelamatkan anak dari pergaulan yang tidak benar, menyelamatkan diri dari bencana alam, dan lain-lain. Dalam rangka menyelamatkan manusia, Tuhan memberikan dirinya untuk keselamatan bagi manusia. Hal ini dituturkan dalam pribadi hamba Tuhan yang menderita, yakni dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53. Bangsa Israel memperoleh harapan bahwa mereka akan lepas dari penderitaan dengan hadirnya Sang Mesias. Kehadiran Sang Mesias berbeda dengan apa yang mereka bayangkan. Dia merelakan dirinya menanggung penderitaan yang semestinya harus kita jalani. Dia rela menderita untuk menanggung kesalahan karena pemberontakan atau perbuatan dosa kita. Sebuah pengorbanan yang luar biasa, bahkan ditegaskan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lukanya menyembuhkan kita. Apa itu bilur? Bilur adalah luka goresan karena dicambuk. Umumnya sakit dan perih. Di tengah luka yang dialami dan penderitaan yang harus dirasa, hamba ini justru menyembuhkan. Siapapun orangnya, kalau lagi sakit atau terluka, dia berada dalam keadaan tidak berdaya, mempunyai kecenderungan untuk memikirkan atau memusatkan perhatian pada diri sendiri. Luka yang dideritanya membuat orang itu menjadi sensitif. Orang yang sedang terluka, fisiknya, hatinya biasanya gampang merasa atau jadi sensitif, gampang tersinggung. Di samping itu, orang yang terluka, yang sedang sakit, disadari atau tidak, punya kecenderungan untuk melukai orang lain. Dia akan mentransfer pengalaman terlukanya pada orang lain. Luka dan sakitnya diungkapkan dengan melukai orang lain, mungkin dengan kata-kata atau dengan sikap yang destruktif. Kalau orang sedang terluka, ada kecenderungan gampang marah. Kata-katanya terasa pedas dan menyakitkan. Demikian juga tindakan cenderung merusak, mengganggu, atau membuat pihak lain tidak nyaman. Orang yang gampang marah-marah, dipahami saja dia sedang sakit. Yang dilakukan oleh hamba Tuhan dalam kitab Yesaya adalah justru luka penderitaannya lah yang menyembuhkan kita. Hamba Tuhan ini tidak mentransfer lukanya untuk melukai pihak lain. Hamba Tuhan itu justru mentransform, mengubah penderitaannya untuk menyembuhkan orang lain. Hamba Tuhan ini adalah nubuat yang menunjuk dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dia menderita untuk menanggung dosa-dosa kita. Sebelum dia disalib, dia didera dengan cambuk. Tubuhnya penuh dengan bilur-bilur karena cambuk. Yesus dicambuk dengan cambuk bergagang kayu dengan 1-3 helai kulit atau tali. Ujungnya ada yang diberi bulatan keras atau paku kecil. Bisa kita bayangkan berapa banyak bilur-bilur dalam tubuhnya. Yesus juga mengalami luka batin karena ditinggal oleh murid-muridnya. Mereka bersembunyi untuk menyelamatkan diri sendiri. Perasaan sendiri yang dialami Tuhan Yesus itu mencapai puncaknya ketika ia berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku?"
Seruan ini hendak menunjukkan betapa sedihnya kalau orang ditinggal dalam kesendirian. Namun hal yang sangat mengagumkan, Tuhan Yesus mengekspresikan luka yang pernah dialami justru untuk menyembuhkan orang yang terluka. Tuhan Yesus adalah pribadi yang pernah terluka, tetapi juga yang menyembuhkan. Melalui bilur-bilurnya kita beroleh kesembuhan. Kita semua pernah mengalami sakit ataupun terluka. Sakit secara fisik ataupun terluka batin kita karena berbagai pengalaman hidup. Mungkin oleh pasangan hidup, oleh saudara, oleh teman kerja, oleh tetangga, atau oleh orang lain. Luka itu bisa saja kita alami karena kita ditinggalkan, diabaikan, direndahkan, ditolak, ataupun dihianati. Merenungkan Tuhan Yesus yang terluka dan Tuhan Yesus yang menyembuhkan, memberi harapan, mendampingi kita di saat-saat sakit dan terluka, bahkan memberi kesembuhan, karena di dalam Dia ada kesembuhan dan keselamatan. Kita disadarkan bahwa di dunia ini banyak orang yang sakit, banyak orang yang terluka. Tuhan Yesus dalam lukanya telah menyembuhkan kita, bahkan menyelamatkan kita dari kuasa maut. Kita pun dipanggil untuk menjadi komunitas yang menyembuhkan. Dengan demikian, kita dimampukan menghayati karya keselamatan yang dinyatakan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan yang menyapa kami melalui firman-Mu. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kesembuhan bilur-bilur, luka-luka dalam kami, Engkau telah menyembuhkannya. Ya Bapa, biarlah kami tetap dapat melakukan tugas pekerjaan kami dalam satu hari ini, mengandalkan kuat kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.